Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan Bapak Duta Besar beserta Ibu dan juga ya Bapak Dr. Ilham Habibie, Pak Bupati Banyuwangi dan seluruh wali kota yang hadir, ada dari Pangkal Pinang, Medan, Padang, Binjai, semua hadir di sini. Dan kemudian juga dari Bapak Malcolm Fu, seluruh undangan sekalian dan juga seluruh mahasiswa mahasiswi. Baik, saya akan mempresentasikan tentang bagaimana pelayanan publik berbasis ICT di Banda Aceh. Banda Aceh adalah sebuah kota sedang di Indonesia. Luas wilayah kita hanya 61.359 km persegi dengan jumlah penduduk 263.589 jiwa. Ada 9 kecamatan, 18 mukim dan 90 kampung. Dan Banda Aceh telah memiliki master plan untuk ICT, di mana pemanfaatan IT ini tentu untuk meningkatkan pelayanan di Kota Banda Aceh. Dengan penyusunan master plan ini tentu bersama dengan BPPT waktu itu, dan kemudian kita sempurnakan menjadi dokumen Banda Aceh Islamic Cyber City, membagi pemanfaatan IT dalam 4 kategori, yaitu meliputi G2G, G2C, G2B, dan G2E. Nah, inilah mungkin bentuk konkret implementasi teknologi pada bidang pelayanan publik. Yang pertama adalah public complaint, di mana aplikasi ini telah dibangun sejak tahun 2008, dan aplikasi ini berbasis web dan SMS. Dari pengaduan diterima langsung oleh, kita sebut dengan trio, yaitu wali kota, wakil wali kota, sekda, dan diteruskan kepada SKPD terkait. Karena memang dengan adanya aplikasi ini tentu sangat membantu pemerintah Kota Banda Aceh, terutama dari bagaimana kita tahu feedback dari masyarakat dan dalam membangun kota, serta juga bagaimana memonitoring respon dari SKPD yang ada, dan juga kita tahu apa jenis layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kemudian apa yang harus diperbaiki. Proyek ini adalah berkat kerjasama kita dengan USA LGSP dengan pemerintah Kota Banda Aceh. Dan kemudian inilah kita bisa melihat semua bisa SMS ke 0811683005. Ini contohnya. Dan kemudian juga kita akan launching di bulan ini, yaitu perizinan online. Jadi bagaimana kita bisa mempercepat pelayanan dengan hanya 1 kali pertemuan untuk masyarakat, yaitu pertemuannya hanya ketika selesai urusan mereka tinggal ambil di balai kota. Dan kemudian ini kita integrasikan juga aplikasi ini dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan kemudian ini mungkin apabila telah selesai, baru pertama di Indonesia yang aplikasi perizinan ini online sekali terintegrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dan notifikasi status ini itu akan disampaikan kepada masyarakat melalui pesan singkat atau SMS. Kemudian kita juga sudah mendapat piala pelayanan prima, dan untuk sosial dan ekonomi, mohon maaf saya cepat-cepat karena waktu hanya 10 menit. Jadi database penduduk miskin. Jadi kita telah memiliki database penduduk miskin by name, by address, by GPS, dan semua data penduduk miskin ini tersaji dengan lengkap yang disusun sesuai dengan indikator dan proses yang telah ditetapkan. Dan pada aplikasi database penerimaan bantuan, database penduduk miskin yang menerima bantuan dapat diketahui by name, by address, by GPS, dan by Indonesia. Jadi dengan aplikasi ini penerima bantuan ganda dapat kita hindari. Ini kita bisa lihat dari bagaimana kita penyalurannya, di mana dan siapa yang penerimanya, semuanya
tersaji lengkap dan bisa diakses oleh semua pihak. Kemudian untuk kependudukan, dari arsip kependudukan kita telah membangun aplikasi arsip kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis web. Aplikasi ini sangat memudahkan dalam mencari dan mengamati dan pengamanan data kependudukan. Selain itu juga memiliki aplikasi antrian online yang terintegrasi dengan website Disduk Capil. Layanan kepada masyarakat kita permudah, masyarakat tidak perlu mengantri lagi dalam menerima layanan. Ini bisa kita lihat kira-kira saya sudah berada pada posisi mana nih, ya. Dan juga kita integrasikan dengan penduduk dalam siap dan website Disduk Capil. Data perkembangan jumlah penduduk dapat setiap hari, setiap kali kita tahu secara online. Jadi per kecamatan kita bisa tahu nih berapa di kecamatan A, B, C per 1 jam. Dan kemudian dari data kemudian untuk edukasi itu untuk pelatihan yang kita laksanakan untuk kepada perangkat desa. Tentu kita juga sudah memiliki Kampung Carong atau kita sebut dengan Kampung Pintar. Kemudian juga untuk perangkat desa, pelatihan penggunaan open source software kepada pelajar, kemudian pelatihan cloud and mobile gaming, kemudian pelatihan kepada ibu rumah tangga dan kelompok perempuan yang kita mulai sudah sejak 2007, dan kemudian sosialisasi internet sehat bagi pelajar, penggunaan sarana broadband learning center. Kemudian kita memfasilitasi forum diskusi publik terkait ICT. Dan untuk di Banda Aceh, kita free wifi. Mungkin Banda Aceh dikenal dengan 1000 warung kopi, dan di semua warung kopi cukup mengakses satu kopi, cangkir kopi langsung bisa tadi pagi sampai malam. Kemudian di seluruh sekolah sudah free wifi. Kemudian juga di taman kota, di balai kota, kemudian juga di beberapa masjid yang ada di kota Banda Aceh. Jadi kalau ke Banda Aceh tidak perlu susah-susah, semua bisa diakses dengan mudah. Jadi kita sangat dekat kemana-mana. Kemudian untuk dalam hal informasi publik, untuk memberi akses informasi kepada masyarakat, kita telah membentuk Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID. Salah nih. Dan membangun website pada seluruh SKPD. Timpat nih Pak Harum. Jadi kemudian kita juga membangun aplikasi jaringan dokumentasi informasi hukum yang sangat berguna bagi masyarakat untuk tempat yang alih data dan informasi produk hukum, dan kita 18 Januari 1980. kios informasi pariwisata yang ditempatkan di terminal dan pelabuhan. Nah, kita bisa lihat di video ini, samping itu juga kita telah membangun aplikasi web GIS yang bermanfaat untuk masyarakat dalam peroleh informasi peta dasar, peta tematik, peta perencanaan, kemudian peta katalog kota. Kemudian juga untuk open data, hasil kerjasama juga dengan USAID Kinerja, kita merupakan juga telah membuat portal data bandaaceh.go.id dan akan dihubungkan dengan data.go.id yang dikelola oleh UKP 4 atau Unit Kerja Presiden Percepatan Pembangunan, dan telah ada 2 SKPD yang memiliki data digital dan telah diunggah di portal, dan itu yaitu data Dinas Pendidikan dan Diskominfo. Jadi target open data Kota Banda Aceh untuk 2014 2 SKPD, 2015 20%, 2016 50%, dan insya Allah 2017 100%. Untuk hal pengawasan kemajuan teknologi juga kita manfaatkan untuk melakukan pengawasan dengan memasang kamera CCTV pada sarana layanan umum seperti pelabuhan, terminal, persimpangan jalan, dan pemantauan pada SKPD. Dalam hal pelayanan publik, ini contohnya bagaimana kondisi Banda Aceh. Lanjut. Kemudian di bidang lingkungan, untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga kota tetap hijau, melalui Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, kita sudah mulai melakukan pembangunan database pohon. Jadi koordinat, jenis, dimensi melalui sistem GIS. Di
mengintegrasikan dengan Google Map, dan manfaat dari sistem ini adalah bagaimana ajuan Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh untuk menanam pohon dan kontrol terhadap pohon agar tidak ditebang sembarangan, dan kemudian masyarakat dapat mengakses informasi tersebut untuk keperluan konservasi lingkungan. Ya mungkin tadi bisa dilihat titik-titik koordinatnya di mana, dan kemudian ya, dari SDM kita telah membentuk tim MIMS atau Municipality Information Management System, dan juga satu tugasnya memberikan pelatihan ICT kepada pegawai. Kemudian kita juga mengirim pegawai untuk mengikuti pelatihan ICT pada lembaga profesional. Kemudian kita juga saat ini sedang bekerja sama dengan pemerintah Singapura untuk mengirim pegawai mengikuti pelatihan ICT pada Singapore Cooperation Program. Selamat datang Pak Ridwan Kamil. Dan kemudian untuk kinerja dan disiplin, kita sudah melahirkan aplikasi e-kinerja. Aplikasi-aplikasi yang saya sampaikan tadi itu banyak langsung dibuat oleh staf yang ada di pemerintah kota. Dan aplikasi silakan Pak, untuk melakukan pengukuran beban kerja atau prestasi kerja pegawai dan juga satuan kerja. Itu untuk aplikasi ini bagaimana kita bisa menilai kerja, karena memang kita diwajibkan untuk mengukur beban kerja yang ada. Tanpa aplikasi tentu kita tidak bisa mengukur apapun. Dalam aplikasi ini tulis yang Anda kerjakan, kerjakan yang Anda tulis. Dan itu kalau mereka tidak bisa memenuhi target, tentu kita akan memotong tunjangan prestasi kerja dari pegawai pemerintah kota. Jadi pemerintah itu tentu bisa menerapkan keadilan secara internal. Siapa mengerjakan lebih baik, maka dia akan mendapatkan sesuatu. Dan kemudian juga kita menciptakan aplikasi e-disiplin. Jadi kalau e-kinerja sudah dilaksanakan, tanpa adanya e-disiplin untuk monitoring kedisiplinan pegawai, tingkat kehadiran pegawai secara real time kita tahu data pelanggaran disiplin dan terdokumentasi. Karena PP 53 mengamanahkan kita untuk bagaimana menegakkan disiplin pegawai. Dan e-kinerja ini juga membutuhkan kedisiplinan. Jadi kalau dulu kita langsung memberhentikan, setelah kita evaluasi tiba-tiba sekian bulan tidak masuk. Tapi dengan ada aplikasi ini kita bisa lihat di mana yang tidak masuk dan kita melakukan pembinaan, peneguran, kemudian sampai dengan memotong TPK. Kalau tidak sadar juga maka baru diberhentikan. Dan apabila di SKPD itu terlalu banyak, satu SKPD banyak yang tidak disiplin, artinya yang harus berhentikan pimpinannya. Jadi maka semua aplikasi-aplikasi ini, sistem teknologi yang ada adalah bagaimana mempermudah kita untuk menjalankan tugas kita di dalam menjalankan amanah, bagaimana memberikan yang terbaik bagi masyarakat di Kota Banda Aceh. Kita juga sudah mulai sejak 2009 untuk e-procurement di Banda Aceh, itu sudah kita laksanakan dengan adanya LPSE dan sebagainya. Jadi juga kita memiliki website, dan prestasi yang kita raih sejak tahun 2007 sampai dengan 2014 kita telah memperoleh 43 penghargaan di berbagai bidang, baik tingkat daerah, nasional maupun internasional. Dan apa yang telah saya disampaikan di sini adalah di bidang ICT kita menjadi Best Champion Indonesia Digital Society Award kategori overall tahun 2014, kemudian peringkat 2 untuk kategori overall tahun 2013, peringkat 3 untuk kategori community tahun 2013, dan kemudian penghargaan inovasi pelayanan publik terbaik tahun 2014, kemudian meraih indeks tata kelola pemerintahan tertinggi pada penghargaan inovasi Government Index tahun 2014, dan juga mendapat Ki Hajar Award itu dari tahun 2012, 2013, dan 2014, kemudian ICT Pura di tahun 2013. Ini mungkin prestasi kita, ya mungkin sekilas apa-apa yang kita peroleh. Dan dari penghargaan Indonesia Digital Society Award, Banda Aceh termasuk Bandung dan Banyuwangi kita mendapat penghargaan untuk persiapan menuju
smart city. Dan setelah dilakukan tingkat kesiapan daerah, alhamdulillah, mohon maaf Pak. Jadi karena yang datang juga orang saudaranya Pak Ridwan Kamil, abang saya, itu dari ITB untuk mengukur tingkat kesiapan, dan Banda Aceh termasuk kota yang paling siap di Indonesia. Ya tentu kita juga ingin bagaimana mendapatkan dukungan dari partnership. Jadi kita tahu apa yang telah disampaikan dalam pidato Pak Duta Besar tadi, bagaimana melalui USAID tentang air minum, kita juga sedang melakukan revitalisasi di dalam air bersih ini. Mungkin mendapatkan dukungan. Kemudian di bidang sains dan teknologi, ya, bagaimana Citizen Information Service ini terus meningkatkan pelayanan publik melalui teknologi penggerak bergerak. Dan kemudian Integrated Emergency Response yang tadi 911 itu juga bisa juga di Banda Aceh. Kemudian dari keuangan dan aset daerah, mengembangkan aplikasi keuangan pemerintah yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Jadi walaupun kita sudah punya Simbada, tapi kita perlu menyempurnakannya. Dan kemudian di bidang kesehatan, pembangunan sistem informasi rumah sakit dan layanan kesehatan yang terintegrasi. Katakanlah kota banyak mengalami persoalan-persoalan, misalnya penyakit DBD, bagaimana kita bisa mengetahui data di seluruh rumah sakit, baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah, sehingga dari data yang ada kita tahu persis dari mana dia dan berapa jumlahnya dan apa yang harus kita lakukan. Kemudian untuk komunitas, kita meningkatkan peran serta masyarakat dan komunitas dalam membangun kota. Kita di Banda Aceh memiliki komunitas-komunitas dari mahasiswa, masyarakat. Jadi kita program Banda Aceh Creative Camp. Jadi bagaimana kita semua program, katakanlah e-education, e-health, kemudian dari hal-hal lain, kemampuan masyarakat kita, mahasiswa kita, pelajar kita di bidang IT cukup baik, dan bagaimana menyalurkan bakat dan minat mereka. Ini juga mudah-mudahan bisa mendapat dukungan untuk pelaksananya ke depan. Jadi terima kasih atas undangan yang sangat luar biasa kepada Pak Duta Besar. Mudah-mudahan ke depan insya Allah Banda Aceh bisa menjadi smart city dan bahkan bisa menjadi future city. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.